hari di mana hari yang paling penting juga, yaitu hari Jumat. Itu doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa ketika antara azan dan iqomah. Setelah azan menunggu iqomah, ya, saat kita di masjid kita juga tidak boleh bersantai-santai. Misalkan sudah azan kita masih di luar masjid, sudah azan kita baru datang ke masjid, ya. Jadi kita tidak dapat waktu berdoa. Tapi jika sudah azan, itu langsung ke masjid, langsung duduk dengan berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu iqomah. Makanya di sini diterangkan waktu antara azan dan iqomah. Jangan nunggu iqomah dulu baru masuk masjid, berarti kita tidak berdoa, ya. Kemudian waktu seseorang sedang berpuasa, apalagi puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis juga, dan puasa sunnah yang lain, itu doanya lebih bisa diijabah, lebih lebih kuat doanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, waktu tengah malam. Makanya kita kenapa disuruh sholat di sepertiga malam terakhir antara jam 1, 2, 3 sampai subuh, ya, pagi. Namanya sholat tengah malam atau sholat tahajud, ya. Itu setelah sholat tahajud bisa kita berdoa, insya Allah lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang berdoa di siang hari. Itu lebih utama lagi jika kita doa di tengah malam. Kemudian yang kelima, waktu setelah sholat 5 waktu. Nah, di sini yang berulang kali saya bilang, jangan lari, jangan pergi, jangan bercanda, jangan gojek setelah sholat di masjid ataupun di rumah, ya. Setelah sholat 5 waktu, duduk sebentar saja, paling hanya 2 menit 3 menit, membaca yang di depan tadi, dihafalkan, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru boleh beranjak dari tempat sholat kita, ya. Setelah mempelajari ini harus anak-anak praktekkan. Kemudian yang ketiga, di sini ada manfaat dari berdoa setelah sholat fardu. Manfaatnya ada 7 ini, bisa anak-anak baca sendiri. Untuk mempercepat durasi, kita langsung lanjut ke halaman 40, yaitu tentang zikir, ya. Zikir terutama dengan zikir perbuatan. Jika zikir perkataan tadi sudah ada di depan, ini tempatnya memang terpisah, ya. Zikir perkataan itu tadi ada di sini, ya, yang perlu digarisbawahi. Di sini ada zikir perkataan. Apa tuh zikir dengan perkataan? Yaitu dengan membaca Al-Quran dan melafalkan kalimat thayyibah tadi, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan juga lainnya, termasuk ta'awud dan sebagainya. Itu, ya, itu zikir dengan perkataan. Jika zikir dengan perbuatan, tepatnya ada di halaman 40. Caranya bagaimana zikir dengan perbuatan? Jika melihat makhluk Allah, melihat tumbuhan, tanaman, melihat hewan dan sebagainya, pemandangan termasuk, ya, kita harus sadar bahwa itu adalah ciptaan Allah, ya. Itu adalah zikir perbuatan. Kita sadar itu adalah perbuatan. Kemudian semua yang saya bilang di depan tadi, yang saya cerangkan di depan, semua juga ada di rangkuman. Di rangkuman ini cukup penting, jadi harus diberikan garis bawah supaya anak-anak mudah mengingatnya. Tempatnya di mana kalau mencari jawabannya, yaitu tentang zikir adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dapat dilakukan dengan perkataan dan perbuatan. Kalau perkataan tadi mengucap kalimat thayyibah, perbuatan tadi dengan mengingat atau sadar akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya dengan merawatnya, itu dengan zikir perbuatan, ya. Merawat, menjaga, memelihara semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya zikir dengan perkataan ini, terus zikir dengan perbuatan tadi sudah. Kemudian berikutnya manfaat zikir, ada beberapa, ya. Manfaat zikir dengan tadi sudah saya baca juga, menenangkan jiwa, hati dan pikiran kita, membuat manusia selalu ingat kepada Allah, kemudian mendapat derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rangkuman yang kelima, pengertian dari berdoa, yaitu permintaan atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau pengertian doa boleh lihat ini. Kemudian berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Bagaimana kita bicara dengan Allah? Dengan cara berdoa. Jangan malah marah-marah, ya, membentak-bentak Allah. Tidak mungkin doa kita akan dikabulkan. Tapi kalau ingin dikabulkan, itu dengan yang lemah lembut dan juga dengan kata-kata yang baik, seperti yang saya lafalkan tadi, ya. Kemudian berikutnya, agar doa kita terkabul, kita harus tahu tata caranya. Di mana tata caranya? Tata caranya ada di sini tadi, yang dari A sampai H,
ya. Tata caranya itu agar doa kita terkabul. Jangan lupa juga di halaman 42 sebaliknya masih ada waktu diijabah untuk berdoa. Tadi saya sudah terangkan ini ya. Ini sama dengan yang di depan tadi. Kemudian kita bisa lanjutkan sekarang ke halaman berikutnya ya anak-anak ya. Halaman 44. Di sini ada mencocokkan lagi antara dua kotak sisi kanan dan kiri. Ini tidak saya garis-garis karena tempatnya sempit, nanti pasti sulit mempelajarinya, tapi saya ganti dengan angka. Ini angka 1 2 3 sampai 5. Di sini A B C D E E ya, A B C D E. Itu adalah jawabannya. Meminta kepada Allah itu adalah berdoa. Kemudian manfaat berzikir kepada Allah, manfaatnya itu hati kita menjadi tenang, mengagumi keunikan Allah, makhluk Allah ya, mengagumi keunikan makhluk Allah itu dengan bertasbih. Bagaimana bunyi tasbih? Ya, bunyi tasbih Subhanallah. Ini biasanya kalau ingin mudah mengingat itu tasbih ada S-nya, berarti Subhanallah. Tahmid ya, ada M-nya, Alhamdulillah ya. Takbir ada B-nya, Allahu Akbar ya. Tahlil ada L-nya, la ilaha illallah. Kalau saya biasanya lebih mudah mengingatnya seperti itu. Kemudian suasana hati saat berdoa. Suasana hati ini harus penuh dengan keyakinan. Kita harus yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengingat Allah dengan lisan, itu zikir dengan perbuatan. Kita ucapkan tadi. Ini sebenarnya mungkin perkataan ya, tapi tidak apa-apa ya. Di sini jawabannya dimulai dari paling atas itu 4 5 3 2 1 2 4 5 3 1 2. Itu ya. Bisa di pause dulu kalau terlalu cepat. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini seperti biasanya anak-anak sekalian mengerjakan di buku tulis untuk penilaian harian 2 ya. Ini yang dikerjakan di buku tulis nomor 1 sampai 10 seperti biasanya. Kemudian keliru ya. Nomor 1 sampai 15 ternyata ya. Lebih banyak lagi. Kemudian dilanjutkan dengan Romawi 2 atau yang B nomor 1 sampai 10 ya. Ini yang harus dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan di minggu depan. Jika yang C ini akan kita kerjakan bersama-sama di pertemuan berikutnya. Yang C juga dengan perbaikan dan juga pengayaan ya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya ulang-ulang terus jika waktunya sisa ya, karena ini mungkin bab terakhir. Jika waktunya sisa, insya Allah kita akan bahas lagi tentang zikir ini. Jika ada yang tanyakan, silahkan WA saya secara pribadi ya, akan saya jelaskan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.